Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Angkatan 7 Latsar CPNS Kota Depok akan membahas mengenai analisis isu pelayanan publik dan manajemen ASN. Sebagai salah satu sumber daya dalam pemerintahan, ASN mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. ASN Indonesia harus menjadi pekerja keras, dinamis, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya itu diperlukan dalam rangka mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Namun, dalam kenyataannya, sistem birokrasi kita masih menjadi hambatan dalam pembangunan, yang ditandai dengan masih rendahnya kinerja pelayanan publik dan masih tingginya angka korupsi di Indonesia. Kami dari kelompok 3 Angkatan 7 Gelombang 3 Pelatihan Dasar CPNS Kota Depok mempersembahkan best practice dan bad practice dari materi agenda 3 tentang manajemen ASN, World of Government, dan pelayanan publik. Aparatur sipil negara mempunyai peran yang amat penting dalam rangka menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kesemuanya itu dalam rangka mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Untuk menjalankan kedudukan tersebut, maka pegawai ASN berfungsi sebagai berikut. 1. Pelaksana kebijakan publik, 2. Pelayan publik, dan 3. Perekat dan pemersatu bangsa. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai, sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul, selaras dengan perkembangan zaman. Berdasarkan video best practice dengan model tapisan dapat dijabarkan melalui aspek APKL, yaitu faktual, permasalahan manajemen ASN masih menjadi isu hangat yang diperbincangkan dengan fungsi ASN sebagai pelayan publik yang seharusnya menjadi tokoh yang dapat ditiru dan ditiru. Kemudian problematika, sebagian ASN masih tidak menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi. Kelayakan, kelalaian ASN terhadap tupoksi memiliki dampak bagi masyarakat. Dan kekhalayakan, jika terus-menerus seperti ini, maka pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat tidak sesuai dengan kode etik ASN dan dapat merugikan masyarakat Indonesia. Berdasarkan video best practice dengan model tapisan dapat dijabarkan melalui aspek APKL, yaitu aktual. Permasalahan manajemen ASN masih menjadi isu hangat yang diperbincangkan. Sesuai tusi ASN sebagai pelayanan publik yang seharusnya menjadi tokoh yang dapat digugu dan ditiru. Problematika, sebagai ASN masih tidak menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi. Kelayakan, kelalaian ASN terhadap tupoksi memiliki dampak bagi masyarakat. Kehalayakan, jika terus-menerus seperti ini, maka pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat tidak sesuai dengan kode etik ASN dan dapat merugikan masyarakat Indonesia. Relevansi. Manajemen ASN merupakan tata kelola atau cara yang dilakukan untuk mengatur ASN sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.
Pelayanan publik merupakan salah satu indikator dalam langkah pemerintah atau wall of government untuk dapat mengatur ASN. Ketika ASN tidak menaati peraturan yang ditetapkan, maka tentu saja berkaitan dengan manajemen ASN yang belum tertata dengan baik. Sebaliknya, jika ASN sudah menjalankan peraturan dengan baik, maka manajemen ASN sudah terkelola dengan baik. Dari video bad practice dan best practice yang telah kita praktikan, ada 3 isu yang akan kita analisis menggunakan teknik tapisan isu. Yang pertama adalah disiplin waktu, yang kedua pemakaian atribut ASN, yang ketiga penerapan dalam protokol kesehatan. Nah, teknik tapisan isu ini terdiri dari APKL atau aktual, problematik, kelayakan, dan kehalayakan. Aktual itu berarti permasalahannya masih hangat sampai sekarang. Problematik itu berarti problemnya itu atau permasalahannya itu cukup panjang dan bisa dan solusinya masih belum tampak. Sedangkan kelayakan berarti isu tersebut masih secara logis dibahas sampai sekarang, dan kehalayakan artinya isu tersebut masih berdampak pada khalayak orang banyak. Oke, dari yang pertama disiplin waktu, aktual kita checklist, problematik kita checklist, kelayakan kita checklist, kehalayakan kita checklist. Kenapa kelayakan di checklist? Karena untuk pro kontra dalam solusi dalam disiplin waktu ini masih belum jelas untuk wall of government atau kebijakan dari pemerintahnya. Yang kedua, pemakaian atribut ASN, aktualnya kita checklist ya, problematiknya juga kita checklist, kelayakannya tidak kita checklist karena pemakaian atribut ASN ini bisa dengan menggunakan kebijakan punishment atau hukuman bagi ASN yang tidak menjalankan aturan secara tepat gitu ya. Kehalayakan berarti mengandung kerugian bagi ASN pada publik ya. Kemudian yang ketiga, penerapan protokol kesehatan. Aktualnya saat ini pandemi COVID masih ada, problematik permasalahannya masih panjang yang belum diselesaikan. Kelayakannya adalah penerapan protokol kesehatan ini masih bisa ya ditindak tegas oleh Satgas COVID. Kemudian kehalayakannya adalah mengandung atau mengandung unsur hajat orang banyak. Kesimpulannya, disiplin waktu di sini yang akan kita bahas pada isu berikutnya, karena kesimpulannya hanya iya pada disiplin waktu dan tidak pada 2 isu lainnya. Masalah ini dianalisis menggunakan analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, and threat. Untuk strength di sini, pegawai negeri sipil atau PNS adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk weakness-nya, ketika pegawai tidak disiplin, tidak ada teguran dari pimpinan, maka ini akan merugikan bagi diri, masyarakat, dan lembaga. Opportunity-nya, segala tugas berjalan lancar sesuai dengan rancangan kerja yang dibuat oleh ASN itu sendiri. Untuk threat-nya, terhambatnya berbagai pelayanan tidak dipercaya oleh masyarakat. Dampak kemunculan isu. Dampak jika ASN menerapkan kedisiplinan yaitu perencanaan kerja berjalan lancar, mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, pemimpin dan lembaga dalam melayani publik, dan dapat menjalankan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pusat ataupun daerah sesuai dengan SOP. Dampak yang kedua yaitu jika ASN tidak menerapkan kedisiplinan, antara lain perencanaan kerja berjalan tidak lancar, hilangnya kepercayaan dari masyarakat, pemimpin, dan lembaga dalam melayani publik, terhambatnya pelaksanaan kebijakan yang berkaitan oleh pemerintah pusat ataupun daerah, sehingga tidak sesuai dengan SOP. Di sini kami memiliki rekomendasi yang dapat dijadikan untuk penyelesaian masalah. Yang pertama yaitu memberikan sanksi yang tegas sehingga memberikan efek jera bagi ASN yang melanggar.
Selanjutnya yang kedua yaitu memberikan reward kepada ASN yang disiplin agar termotivasi untuk mempertahankan kedisiplinannya dan menjadikan role model bagi yang lainnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih telah mendengarkan dan menyaksikan presentasi dari kelompok 3 Angkatan 7 Latsar CPNS Kota Depok. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.